Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru, yaitu berjudul Hypnotic yang dirilis pada tahun 2023. Di film kali ini bercerita tentang seseorang yang mempunyai kekuatan hipnotis yang sangat kuat yang bisa membuat kekacauan dengan sangat mudah. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang detektif bernama Danny. Danny pergi ke seorang terapi untuk curhat karena ia baru saja kehilangan anak sematawayangnya. Saat itu Danny mengajak putrinya yang bernama Minnie bermain di sebuah taman. Tapi Danny yang tak memperhatikan putrinya sebentar, tiba-tiba saat menoleh Minnie sudah tidak ada di taman, sehingga sampai sekarang Minnie masih belum ditemukan. Si pelaku sudah berhasil ditangkap, tapi ia tidak dinyatakan bersalah karena si pelaku memiliki masalah mental, sehingga ia pun dibebaskan, sedangkan Minnie sendiri masih belum ditemukan. Setelah terapi, Danny mendapat panggilan tugas bersama rekannya bernama Nick. Kali ini ada panggilan masuk jika akan ada sebuah perampokan di sebuah bank. Nick juga mengatakan jika dalam beberapa hari juga ada perampokan bank yang sama, tapi di cabang yang berbeda. Si perampok mengincar kotak deposit yang tidak berisi uang, dan kali ini kotak deposit juga menjadi incaran si perampok. Sesampainya di bank, Danny dan Nick masuk ke sebuah mobil van untuk memantau keadaan sekitar. Semua terlihat baik-baik saja, hingga akhirnya ia melihat seorang pria yang mencurigakan. Pria tersebut diketahui bernama Delrain yang sangat ahli dalam menggunakan hipnotis. Ia baru saja menghipnotis seorang perempuan agar ia merasa sangat kepanasan. Kemudian ia juga berhasil menghipnotis satpam bank. It's very hot today. Is it yours? My husband gave it to me. Merasa sudah menemukan pelakunya, Danny bergegas masuk ke ruang kotak deposit dengan berpura-pura akan membuat rekening. Tapi tanpa diduga, isi kotak deposit incaran Delrain berisi foto anak Danny, yaitu Minnie. Delrain ternyata sudah ada di dalam bank. Satpam yang sudah dihipnotis sebelumnya langsung membuat kerusuhan di dalam bank. Sedangkan pegawai bank yang sudah dihipnotis disuruh Delrain untuk mengambil kotak deposit incarannya. Sir? Morning. Good afternoon. Danny yang berpapasan dengan pegawai bank sempat menodongnya dengan senjata, tapi si pegawai bank nampak tak mempedulikannya. Dan kemudian dua satpam langsung datang menembak Danny. Tapi beruntung, Danny selamat karena menggunakan rompi anti peluru. Si pegawai bank dan dua satpam kemudian pergi dari sana, sedangkan wanita yang sebelumnya dihipnotis oleh Delrain membuka baju di tengah jalan dan langsung membuat kekacauan. Mobil yang dinaiki pegawai bank juga terlibat kecelakaan. Kemudian Delrain mengambil kotak depositnya dan memasang sebuah bom. Danny melihat Delrain lari dan segera mengejarnya, tapi Delrain sempat terpojok dan akan diborgol oleh dua rekan Danny. Delrain ternyata berhasil menghipnotis mereka berdua sehingga akan menembak Danny. Danny sempat menanyakan foto di dalam kotak deposit, tapi Delrain tidak menjawab dan terjun dari atas gedung. Namun saat dicek, Delrain sudah menghilang. Dua rekan Danny pun saling menembak satu sama lain karena sudah dihipnotis. Setelah hilangnya Delrain, Nick mengatakan jika semua saksi tidak ingat apapun yang terjadi karena mereka sudah dihipnotis oleh Delrain. Danny menganggap jika Delrain yang sudah menculik anaknya
karena ia menemukan foto anaknya yang berada di kotak deposit incaran Delren. Malamnya Nick menelpon Danny untuk melaporkan sesuatu. Ia mendapatkan lokasi si pelapor perampokan bank sebelumnya yang lokasinya berada di tempat terapi yang menggunakan hipnotis. Sesampainya di TKP, Danny bertemu dengan pemilik tempat tersebut bernama Diana. Danny kemudian mengatakan maksud dan tujuannya kemari, yaitu ingin tahu tentang seseorang bernama Delren. Tapi begitu mendengar nama Delren, Diana sangat ketakutan dan langsung menyuruh Danny pergi. Di luar toko, Delren ternyata sudah datang dan menghipnotis teman Diana yang ada di luar toko, sehingga teman Diana pun menabrakkan diri ke dalam toko. Teman Diana mengatakan jika Delren tidak akan berhenti dan akhirnya ia tewas bunuh. Stop. Won't tell you anything. I'm your pretty Setelah kejadian tadi, Diana dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ternyata kejadian barusan dan juga kerusuhan di bank sebelumnya akibat dari kemampuan hipnotis yang disalahgunakan oleh Delren. Diana tahu banyak tentang hipnotis karena ia sendiri adalah seorang ahli hipnotis. Delren dan Diana berasal dari divisi hipnotis yang sama. Delren yang sangat kuat kemudian menjadi jahat karena ia adalah ahli hipnotis yang paling kuat di antara anggota divisi lainnya, sehingga Diana bersama lainnya berusaha untuk menghentikan Delren. Nick yang ada di sana tak percaya dengan hipnotis dan semua perkataan Diana. Diana pun kemudian langsung menunjukkan kemampuannya dan berhasil menghipnotis Nick dengan sangat mudah. Nick kemudian pergi keluar dan ternyata Delren sudah ada di sana menghipnotis Nick dengan sangat cepat. Lampu di dalam tiba-tiba mati dan Nick dengan senjatanya bergegas untuk menghabisi Diana dan juga Danny. Diana menyuruh untuk kabur karena jika sudah kena efek hipnotis, Nick tidak akan bisa sadar sebelum melakukan apa yang sudah diperintahkan. Nick berhasil diborgol, tapi Nick masih berusaha mengambil pistolnya meskipun menyakiti tangannya. Karena terpaksa, Diana pun menembak Nick tepat di kepalanya hingga tewas. Tewasnya Nick membuat Diana dan Danny menjadi buronan karena mereka dituduh sudah membunuh Nick. Mereka berdua kali ini berniat pergi ke Meksiko untuk menemui seseorang yang bisa menghentikan Delren. Seorang sheriff kemudian datang dan ia menyadari keberadaan Diana dan juga Danny. Tapi dengan cepat Diana pun berhasil menghipnotis si sheriff. Tapi tiba-tiba Delren menghubungi Diana melalui radio si sheriff jika ia sudah sampai di bar yang sama. Benar saja, di depan bar, Delren bersama dua orang polisi sudah mengepung mereka berdua. Mau tidak mau, Danny pun kabur seorang diri untuk mengalihkan perhatian. Sayangnya Danny terpojok, tapi beruntung Diana bersama sheriff yang sudah dihipnotis berhasil membantunya. Di tengah perjalanan, Diana mengatakan jika Danny adalah seseorang yang tidak mudah untuk dihipnotis olehnya, karena Danny memiliki sebuah penghalang psikis dan itu didapatkan Danny karena ia kehilangan anaknya. Satu-satunya orang yang bisa menghipnotis Danny adalah Delren yang sangat kuat hipnotisnya. Mereka berdua sempat terhenti karena ada patroli polisi. Tapi lagi-lagi dengan kemampuan Diana, mereka bisa melanjutkan perjalanan tanpa tertangkap. Akhirnya mereka berdua sampai di Meksiko. Dan mereka bertemu dengan teman lama Diana yang juga ahli hipnotis, sebut saja Panjul. Panjul akhirnya mengatakan jika tujuan Delren ini adalah mencari sebuah proyek yang dinamakan Proyek Domino, di mana proyek ini bisa menggunakan hipnotis yang paling kuat di antara hipnotis lainnya. Pembuat Proyek Domino membaginya menjadi beberapa bagian dan disimpan di kotak deposit di beberapa bank. Delren menjadi tambah kuat
jika ia memiliki bagian proyek domino yang ia temukan. Tapi ternyata si Panjul ini adalah Delrin yang sudah menghipnotis mereka berdua agar mereka berdua seolah-olah melihat Panjul. Mereka berdua kemudian bergegas pergi dan ternyata semua penduduk lokal di sana sudah dihipnotis oleh Delrin untuk menghalangi mereka berdua. Mereka berdua pun terpojok dan ada beberapa polisi datang. Saat akan ditangkap, Danny tiba-tiba bisa menggunakan hipnotis dan ia berhasil menangkap Delrin. Danny sendiri bingung karena tiba-tiba bisa menggunakan hipnotis dan ia kali ini meminta bantuan Diana untuk menemukan titik terang dari semua ini. Singkat cerita, Diana dan Danny bertemu dengan teman lama Diana bernama River. River yang merupakan hacker mencoba membantu Danny dengan mencari data dari istrinya. Dan alangkah terkejutnya Danny jika istrinya masih hidup dan sekaligus ia merupakan anggota divisi hipnotis yang sama dengan Diana. Tak lama kemudian Danny mendapat telepon dari Delrin dan menghipnotisnya untuk menghabisi Diana melalui telepon. Beruntung Danny masih tersadar dan Diana masih bisa terselamatkan. Kemudian saat Diana dan River tertidur, secara diam-diam Danny mencari data anaknya. Dan saat dicek ternyata Minnie adalah proyek domino itu sendiri. Dan Diana adalah istri dari Danny. Danny menganggap Diana sudah mengambil anaknya, sedangkan Diana menuduh Danny sudah mengambil Minnie. Belum sampai di situ, selama ini mereka berdua berada di ruangan yang berbeda karena selama ini Danny sudah dihipnotis. Semua orang yang sebelumnya terlibat ternyata mereka adalah anggota divisi hipnotis yang berusaha mencari keberadaan Minnie dari Danny. Danny pun kemudian keluar dan melihat semua properti yang sudah digunakan untuk Danny agar seolah-olah Danny berada di tempat tersebut. Padahal semua itu hanyalah akting dan skenario. Hal itu dilakukan agar Danny bisa memberitahu lokasi Minnie yang sudah ia sembunyikan selama ini. Danny pun akhirnya sadar dan tetap memilih tidak memberitahu lokasi anaknya meskipun anggota divisi memaksa. Delrin kemudian mengulang skenario Danny dari awal, yaitu saat Danny berada di psikiater yang padahal saat itu Danny sedang dihipnotis. Semuanya berjalan lancar dan sama seperti di awal film tadi. Tapi saat adegan Danny akan masuk ke bank, Danny pun tersadar dan berusaha kabur dari sana. Diana akhirnya juga sadar jika Delrin bukan nama orang, melainkan nama tempat yang sengaja Danny tulis agar ia bisa ingat lokasi tempat anaknya. Singkat cerita, Danny sudah sampai di tempat peternakan orang tua angkat Danny, di mana disitulah Danny menitipkan anaknya. Sekarang Minnie sudah tumbuh besar karena Danny sudah lama tidak mengunjunginya. Delrin bersama lainnya pun datang sambil membawa senjata. Orang tua angkat Danny yang berusaha menghadang pun harus tewas ditembak oleh anggota divisi. Tak lama kemudian Danny bersama Minnie keluar. Minnie kemudian membuat semua anggota divisi membunuh satu sama lain dengan hipnotisnya yang sangat kuat. Belum sampai di situ, ternyata mereka bukan berada di peternakan, melainkan di sana hanyalah tempat properti yang sudah disiapkan untuk memancing anggota divisi, dan mereka semua berhasil dihipnotis. Dengan kemampuan Minnie, Delrin akhirnya tewas dirinya sendiri. Di sini akhirnya terungkap jika Danny dan Diana adalah anggota divisi terkuat. Hingga suatu ketika mereka mempunyai anak yaitu Minnie yang mewarisi kekuatan kedua orang tuanya yang kali ini Minnie lebih kuat. Divisi yang menyadari hal itu berniat menggunakan Minnie sebagai senjata. Tapi Danny dan Diana tak terima. Danny dan Diana kemudian menitipkan Minnie ke rumah orang tua angkat Danny.
Sedangkan Denny dan Diana meriset ingatannya seolah-olah Denny adalah seorang detektif. Foto yang Denny temukan di kotak deposit sebelumnya adalah ulahnya sendiri agar ia bisa ingat lokasi anaknya. Setelah terbunuhnya semua anggota divisi, keluarga Denny akhirnya bisa bebas sepenuhnya dari divisi hipnotis. Di kredit scene ternyata Delrain masih hidup karena ia berhasil menyamar menjadi ayah angkat Denny. Sedangkan ayah angkat Denny yang asli sudah tewas menembak dirinya sendiri. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Hypnotic 2023. Film yang cukup membingungkan bukan? Film ini menceritakan Denny dan Diana yang mempunyai anak mewarisi kekuatan hipnotis yang sangat kuat dari kedua orang tuanya, sehingga divisi berniat menggunakan Mini menjadi senjata. Denny dan Diana tak terima dan memutuskan membuat skenario untuk menghabisi semua anggota divisi agar mereka bisa bebas. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.